Super Youth. Oh, belum dengar suaranya. Kita musnahkan lagi. Shalom Super Youth. Kita memuji muliakan nama Tuhan. Kemuliaan kita buat sama-sama bangkit berdiri. Kemuliakan Tuhan yang perkasa. Mari kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Tuhan yang perkasa, sanggup bangkitkan pengharapan
Shalom Super Youth. Aku mau teman-teman jawab lebih semangat lagi. Shalom Super Youth. Oke. Selamat malam teman-teman. Welcome back to IFGF Youth Lamongan Indah. Senang aku dapat menyapa teman-teman lagi di ibadah Super Youth kita malam hari ini. Oke, yang pertama aku mau menyambut teman kita yang baru pertama kali datang. Yang pertama ada Rahel dan Kak Yohana. Bentar, tak scanning saya. Mana nih orangnya? Yang pojok dulu. Oke, teman-teman boleh ngeliat ke sini dulu yuk. Nah, ini ada teman baru kita. Boleh perkenalan dulu nama, sekolah, dan datang ke sini yang ngajak siapa? Perkenalkan, saya Rahel Ayusita dari Sekolah SMP 29 Semarang. Yang ngajak ke sini itu Alexa. Oke. Teman-teman 1, 2, 3 sama-sama say hi ke Rahel ya, oke? 1, 2, 3. Hai Rahel. Oke. See you next week ya Rahel di ibadah kita. Oke, yang kedua teman-teman. Ada Kak Yohana, boleh Kak berdiri Kak? Oke, boleh perkenalan nama, terus nama panggilan juga, lalu yang ngajak ke sini siapa? Nama saya Yohana Endah Wibowo, nama panggilannya Yohana, diajak Komingbing. 1, 2, 3, say hi ke Kak Yohana ya, oke? 1, 2, 3, hai Kak. Oke, see you next week di ibadah kita ya Kak. Nyaman-nyaman di sini kan ada. Oke, next. Ada teman kita yang berulang tahun. Tanggal 18 Mei ada aku sendiri. Ya, makasih. Ednilson Jose. Oke, dan di tanggal 24 Mei ada Gabriel Matthew. Orangnya nggak datang. Oke. Kita wawancara dulu sama yang ulang tahun. Iya, makasih. Yang ulang tahun wishnya apa? Aku di tahun ini wishnya waktu ulang tahun pengen di 1 tahun ke depan. Pastinya sabar. Pastinya dikasih kesehatan, dikasih limpahan berkat sama Tuhan, dan semoga kuliahku nggak usah dikasih efek-efek gitu dong. Terima kasih. Oke, semoga kuliahku juga semakin lancar dan intinya semakin diberkati dan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Nah, untuk mendoakan teman kita yang berulang tahun, aku mau minta tolong Elvans buat mendoakan. Ini kocak ya, kenapa ya yang ulang tahun bawa pengumuman sendiri? Siapa yang jadwalin? Oke, kita berdoa untuk teman kita yang satu ini ya. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dan rahmat yang Kau curahkan kepada teman kami Jose yang pada minggu ini berulang tahun. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai dan membimbingnya setiap harinya. Tuhan, di ulang tahunnya yang tahun ini kami berdoa semoga Jose makin Engkau berkati, Engkau curahkan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, hikmat kepintaran, agar kuliahnya, pelayanannya, pekerjaannya makin diberkati dan sukses selalu. Kiranya Engkau terus memakai Jose untuk mempermuliakan nama-Mu dan menjadikannya terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Happy birthday ya. Iya, terima kasih. Mana oleh-olehku? Iya. Beli sendiri, dibak sendiri. Foto dong. Oke, terima kasih. Happy birthday Jose. Yeay, tepuk tangan dong. Wah, udah asik. Oke,
kapan lagi kan yang bawa pengumuman, bawa minuman ke depan. Boleh diisi nggak ya besok lagi? Oke, yeah. Next pengumuman ada iCare di seminggu ke depan. Yang pertama ada iCare Sabtu di hari Selasa jam 7 malam di gereja. Lalu ada iCare Promedia hari Rabu setengah 8 di gereja dan iCare for You Rabu jam 7 malam di gereja. Warning lagi ya guys, ini takutnya ada yang nyasar iCare for You ini khusus buat cowok. Jadi yang cewek jangan sampai nyasar ke iCare for You, boleh datang ke iCare Sabtu atau iCare Promedia buat yang cewek. Soon nanti kita ada iCare yang khusus cewek, Mas Septi. Oke, next. Ada, kok nggak muncul? Bentar, tak buka contekan dulu. Oh sudah, oh ya. Jadi teman-teman, di besok Kamis itu kan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus di tanggal 29 Mei, besok Kamis. Nah, ayo teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semua buat bisa datang di ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini di jam 7 dan jam 9 pagi. Kita akan sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan berkumpul di tempat ini, kita akan ibadah bersama-sama, kita akan merasakan hadirat dan nikmat dari Tuhan di jam 7 dan jam 9 yang akan dibawakan oleh Pastor Tere di belakang situ teman-teman. Oke, next. Nah teman-teman, aku mau sekali lagi mau ajak teman-teman buat datang di Youth Conference. Ini Indonesia Youth Conference akan diadakan tanggal 26 sampai 28 Juni 2025 bulan depan. Nah, akan dilaksanakan di Gereja JKI HTE. Nah, buat teman-teman yang minat mau ikut mendaftar, nanti kita bisa datang dan daftar rombongan lewat aku. Jadi nanti teman-teman yang mau ikut, yang tertarik boleh tanya-tanya dan japri aku, atau nanti bisa minta kontaknya ke teman-teman Asyir. Oke, next. Nah, buat teman-teman yang belum mengisi form data atau tadi teman-teman kita Kak Yohana sama Rahel yang Jumat baru boleh setelah ini mengisi form data yang akan diberikan oleh teman-teman Asyir yang ada di depan. Next. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan lagi kelas Discipleship Journey, yaitu kelas Grow. Nah, buat teman-teman yang udah terdaftar dan udah mengikuti kelas di minggu kemarin, setelah ibadah jangan langsung pulang karena akan melanjutkan kelas Discipleship Journey. Dan teman-teman, kita akan ada fellowship setelah ibadah. Jadi teman-teman jangan langsung pulang, kita bisa kumpul-kumpul dulu di belakang. Itu ada snack nanti ya teman-teman. Jadi kita bisa ngobrol sambil menikmati snacknya. Oke, next. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat mempersiapkan persembahan. Tapi sebelum itu aku mau ajak teman-teman buat berdoa untuk persembahan kita. Oke, semua udah. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, berkat-Mu yang Kau telah curahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat limpahan yang Kau telah berikan di dalam kehidupan kami. Dari dulu sampai sekarang yang telah kami rasakan ini Tuhan. Kami ingin mengucap syukur lebih lagi Tuhan, dengan malam hari ini kami ingin memberikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan. Kami memberikan persembahan ini Tuhan dengan sepenuh hati kami yang kami ingin supaya persembahan ini bisa semakin memperlebar dan memperlebar kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati, see you. Hai semua, shalom. Kok gak jawab? Shalom. Oke, sebelum worship aku pengen santai dulu. Ada gak seminggu ini yang lagi sorrowful, super sorrowful? Ada? Boleh angkat tangan? Ada yang minggu ini berasa berat banget. Pergumulan ada aja, masalahnya ada aja, hatinya berat gitu. Aku juga lagi mengalami itu. Dan rasanya juga pasti, kenapa seminggu ini gak sesuai sama apa yang aku bayangin dari hari-hari kemarin gitu.
Tapi dari saat-saat capekku itu, aku nyetel satu lagu, judulnya Mazmur 23. Kutipan lagunya seperti ini. Sekalipun aku di lembah yang kelam, aku tidak takutkan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku. Kasih setiamu menyertai hidupku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan dan kemurahanmu mengikutiku. Seumur hidupku, ku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam ya artinya. Buat aku, it's very very deep to my heart and healed at the same time. Aku keinget juga satu kutipan yang pernah aku temuin iseng aja gitu di Instagram. Bunyinya kayak gini. Sometimes he calmed the storms, but sometimes he let the storm rage to calm his child. Kadang Tuhan menenangkan badai, tapi kadang Tuhan juga membuat badai mengamuk untuk menenangkan kita, anak-anaknya. Comes differently. Kita ngertinya, Tuhan, kenapa toh ini kayak ada terus, badai itu selalu datang ke aku, tapi Tuhan gak pernah datang ke aku. Tapi ada satu poin yang kita belum paham. Kenapa Tuhan memberikan badai itu di dalam hidup kita. Karena Tuhan mau menenangkan kita, anak-anaknya. Kita mau sama-sama pujikan pujian buat Tuhan malam hari ini. Gembalaku, takkan ku kekurangan. Ia baringkanku di padang rumput hijau. Buat bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan buat Tuhan, pujian Mazmur buat Tuhan.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari nyatakan bersama lagi, sebab Dia Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lembuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lembuku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari nyatakan bersama-sama. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu berserta kami Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saat kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tak akan pernah meninggalkan kami. Kau yang selalu memegang tangan kami dan menuntun langkah kami Tuhan. Kami
percaya Engkau nyata dalam hidup kami. Engkau yang selalu bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Kau berkati setiap kami. Dan Kau berkati yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Supaya firman-Mu dapat menguatkan hati dan pikiran kami untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Shalom Super Youth. Apa kabarnya hari ini? Aduh lemes banget. Luar biasa. Masa kalah sama saya? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita mau biar semangat, enggak ngantuk. Saya minta berdiri semua. Semua termasuk yang di belakang. Berdiri semua ya. Nah kita mau seru-seruan sebentar gitu ya. Krunya gini, kalau saya ngomong 1 itu berarti oi. Oi. Oi terus gini ya. 1 oi. 2 ea. 3 asik. Jempolnya 2 gitu ya. Tahu ya kalau saya ngomong 1 berarti oi. Kalau saya ngomong 2, ya. Kalau saya ngomong 3, asik gitu. Nanti ikuti, saya ngomongnya apa. Contohnya gini ya, coba aja dulu ya. 1, 2, 3, berarti oi, ya, asik gitu. Bisa? Sama-sama ya, sama-sama. Dari depan sampai ke belakang. Dengerin ya, harus fokus. 1, 2, 3. Yang keras dong, mosok enggak semangat sih ya. Lagi ya, 1, 2, 3. Ya, dengerin ya sekarang ya. 2, 3, 1. 3, 3, 2. 2, 2, 2. 1, 1, 3. 3, 3, 2. Pinter, lebih cepat ya, lebih cepat biar enggak ngantuk, biar semangat waktu nanti dengerin gitu ya. Lebih cepat ya, dan enggak cuma 3 ya. 2, 2, 3, 1. Ya, lagi ya, lagi ya. 3, 2, 1, 2. Ada yang berani enggak kasih semangat teman-temannya di depan? 2 orang, dari sana 1, dari sini 1. Di depan, menghadap sana. Dari sini siapa yang mau jadi volunteer ke depan? Siapa yang berani? Siapa berani? Siapa berani? Dari sebelah kiri saya, siapa berani? Yo ke depan sini, ke depan sini, ke depan. Ayo. Weh. Dari sebelah sana siapa yang berani? Coming? Siapa yang berani? Ya ayo ke depan. Coming. Kasih contoh tapi gerakannya yang menarik ya. Oi, ea, asik. Jangan cuma oi, ea, asik gitu, enggak seru ya. Anak muda harus semangat ya. Kasih contoh ya. Menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Sekarang mulai ya, fokus. 3, 3, 2, 1. Iya, nggak apa-apa ya. Semangat nanti dinilai ya. Mana yang kompakan ya.
kalau pemimpinnya yang di depan salah, bisa ikut salah, bisa yang salah pemimpinnya yang duduk, yang di kursi betul gitu ya. Lagi, 2, 2, 1, 3. 1, 3, 2, 2. Gimana koming? Ya, ya, lagi sekali ya. 1, 2, 2, 2, 2, 3. 3, 2, 2, 2, 2, 1. Pinter, satu kali lagi ya, lebih banyak ya. 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Thank you yang jadi volunteer. Ya, ya, sudah enggak ngantuk? Sudah enggak ngantuk semua ya? Nah, malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Coba dikeluarin. Nah, judulnya Be a Winner. Siapa di sini yang seneng kalau menang terhadap apa aja sih di sekolah, ikut lomba, yang kepingin jadi pemenang? Ada? Siapa yang sering menang dan punya piala banyak di rumah? Ada? Angkat tangan, Elven, ya pastilah, ya. Ada lagi Niko, wah keren, ya. Thank you, Kwabet. Ya, terus ada ndak yang ndak pengen menang? Ya udahlah, pokoknya kalau ikut lomba, disuruh sama orang tua, ikut lomba, ya pokoknya ikut gitu. Sekolah, ya sekolah. Mau juara mau ndak, mau dapat A, mau dapat 100, apa mau dapat nilai jelek D, ya pokoknya aku tes. Ada yang gitu? Ada enggak? Enggak ya? Pastinya setiap kita itu kepengen jadi pemenang dalam segala hal. Nah, apakah kita itu kalau pengen jadi pemenang itu hanya cuman santai-santai aja? Tadi itu kita seru-seruan apa sih maksudnya? Kita harus fokus, dengerin apa yang jadi instruksi, dengerin apa yang kita itu harus dengarkan. Kalau ada peraturan untuk di sekolah, untuk lomba, dengerin, fokus. Kalau kita pengen menang, kita itu enggak bisa diem-dieman aja. Kalau kita ikut satu lomba, misalkan ikut olimpiade matematika, itu keren itu kalau bisa juara 1, juara 2, juara 3, matematika atau fisika, kimia mungkin yang sudah grade 11, 12 gitu ya. Kalau menang itu luar biasa. Nah, apakah kalau kamu pengen menang itu cuman diem-diem tok, tiap hari di rumah cuman nonton, main gadget, gak pernah belajar. Nanti kan aku menang, pokoknya aku sudah pernah dengar di sekolah, ya sudah. Apakah gitu? Enggak. Tapi kita harus belajar. Kita harus mengelola waktu kita untuk bisa belajar apa yang mau kita ikuti lomba itu. Nah, tapi banyak hal, gak tahu ya, saya gak tahu tuh anak-anak zamannya sekarang itu istilahnya apa sih? Genset strawberry dipencet, nyok gitu ya, lembek. Semoga enggak ada semua di sini gitu ya. Itu gampang nyerah, gampang merasa apa ya, takut, merasa gagal, belum dimulai sudah nyerah dulu, enggak berani bertindak. Nah, hal-hal yang seperti ini sadar enggak kita? Kalau kita itu ngalami hal yang seperti itu satu hal yang membuat kita itu enggak bisa maju, enggak bisa bangkit, enggak bisa punya mental pemenang. Tapi kita sudah nyerah, sudah kalah. Nah, hari-hari ini banyak banget perubahan yang kita hadapi di dunia. Apalagi di generasi kalian gitu ya. Banyak banget perubahan. Kita bisa dengan gampangnya itu terkonek dengan
negara lain, kita punya sahabat-sahabat online, kita bisa main game online, kita bisa dengerin khotbah mau pengen apa aja, bisa. Yang baik, yang enggak, yang mungkin dalam tanda petik itu agak-agak sesat gitu ya, hati-hati juga. Kita terkonek dengan banyak hal. Dan itu kalau enggak hati-hati bisa mempengaruhi pola pikir kita. Seringkali kita itu gampang lemes, ngelokro, belum apa-apa sudah aku enggak bisa, aku takut gagal. Banyak banget di sekitar kita itu yang bisa mempengaruhi pola pikir kita, mengintimidasi kita. Nah, salah satunya ya ini tadi, intimidasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Membuat kita itu merasa enggak mampu aku. Belum mulai sudah ngomong aku enggak mampu. Aku tuh takut gagal. Gampang nyerah, merasa lemah. Aku enggak layak. Aku masih punya banyak dosa, aku enggak layak. Kalau disuruh oleh Kak Jose, Pastor Septi, ayo ikut apa? Aku kayaknya belum sih ya, aku enggak layak sih. Aku masih suka bohong, aku masih suka nyontek gitu. Masih merasa rendah diri, merasa pasti kalah, merasa kurang pandai. Nah, itu hal-hal yang banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Siapa yang mau ngaku? Enggak usah angkat tangan lah. Ada yang merasa seperti itu? Hari-hari ini, aku rasa gak mampu ya. Hari-hari ini banyak banget yang menekan hidupku. Banyak badai yang silih berganti, enggak selesai-selesai di hidupku. Aku rasa itu mau nyerah aja lah, aku tuh kok gagal terus. Gimana ini loh, intimidasi yang tanpa kita sadari mengintimidasi diri kita sendiri, membuat kita itu enggak bisa maju. Saya mau jujur sama kalian, waktu saya seusia kalian, waktu saya masih SMP, ini saya nih, seperti ini saya. Bukan seperti yang kamu lihat sekarang gitu ya. Saya waktu masih usia SMP, saya merasa aku enggak bisa. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang secara ekonomi itu biasa-biasa saja, malah kadang berkekurangan. Saya sekolah di sekolah yang enggak favorit. Saya enggak bisa pakai baju yang keren-keren seperti teman-teman saya. Saya enggak bisa naik motor seperti teman-teman saya. Enggak bisa. Saya mau naik sepeda, waktu itu saya mikir, aduh malu gitu ya. Enggak bisa. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang enggak harmonis. Yang papa mama saya itu belum Kristen sungguh-sungguh, masih Kristen KTP. Jadi masih suka berantem. Bersyukurlah kalian kalau ada di lingkungan yang baik hari ini ya. Bapak mama yang memperhatikan kalian. Saya seperti ini. Jadi akhirnya pada saat saya usia SMP, masa-masa remaja, masa-masa pencarian jati diri, itu akhirnya apa ya, banyak hal negatif yang ada di pikiran saya, di hati saya, mengintimidasi saya. Walaupun saya itu ke youth, walaupun saya itu dulu rajin sekolah minggu, naik terus ke youth. Tapi saya enggak bisa, saya minderan, enggak berani ngomong, saya takut sebelum mulai kalau disuruh, ayo apa, saya maunya cuma apa, doa aja wis, karena kalau doa apa sih, doa itu kan enggak ketahuan orang kan, enggak harus tampil kan, doa aja, saya cuma merem gitu aja kan enggak harus ketemu sama banyak orang. Kalau disuruh, ayo ikut apa, enggak aku enggak punya baju, enggak aku enggak berani ngomong. Nah seperti itu yang membuat saya hidup di dalam satu kotak yang enggak bisa saya terobos keluar waktu saya masih SMP. Nah mari kita mau baca gitu ya. Di Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan cerita yang paling sudah terkenal banget ya. Ini kita bisa hafalkan ya. Tentang 12 pengintai. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ini cerita tentang 12 pengintai yang disuruh mengintai tanah Kanaan. Tinggal sedikit lagi mereka masuk. Dan 10 pengintai itu mengatakan seperti ini. Coba perhatikan yang saya kasih warna merah. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Belum maju, belum mulai, sudah nyerah. Kita tidak bisa. 10 pengintai ngomong gitu, tidak bisa. Karena mereka tuh lebih kuat dari kita. Terus yang di bawahnya, yang merah lagi, kami lihat diri kami seperti belalang, merendahkan dirinya sendiri. Ini loh 10 pengintai. Tahu enggak kalian, bukankah kita tuh seringkali kayak gitu ya? Kita tuh kayak 10 pengintai tanpa kita sadari. Mereka tuh lebih kuat, mereka tuh lebih hebat. Aku tuh siapa sih? Aku ini siapa? Aku tuh enggak mampu, aku enggak bisa, aku enggak layak. Nah, intimidasi yang diberikan di dalam pikiran kita, siapa yang memberikan? Iblis tuh enggak pengen kamu tuh maju. Kalau kamu ada di posisi seperti itu terus, enggak akan bisa bangkit, enggak akan bisa maju. Ya seperti itu hidupmu. Akhirnya kita tahu kan ceritanya ya, 10 pengintai ini membuat orang-orang Israel itu mereka nangis-nangis. Aduh, aku kok dibawa ke sini sih? Enak lah di Mesir. Kenapa? Aku dibawa ke negeri yang orangnya kayak raksasa. Kita kayak belalang, nanti mati di negeri orang. Mereka mempengaruhi hal-hal yang negatif dan orang-orang Israel yang begitu banyaknya tuh mereka hampir aja terpengaruh. Dan Tuhan marah kalau kalian baca nanti di bilangan 13-14 ya, seperti itu. Nah, lanjut dari cerita saya ya. Saya dulu kayak gini. Belum apa-apa saya ngomong, aku enggak bisa. Mereka lebih kuat, mereka lebih hebat. Kalau di sekolah, ayo mulai yuk. Kalau zaman dulu itu ya, itu ada untuk baca puisi. Sekarang mungkin enggak musim gitu ya, baca puisi. Ayo ke depan baca puisi. Saya bisa, nulis bisa. Kalau untuk baca, saya enggak berani gitu ya. Mending saya apa sih, pura-pura apalah, enggak berani. Enggak berani untuk melawan rasa takut saya, melawan rasa rendah diri saya, melawan. Di gereja ya sama, ayo ikut yuk visitasi, ikut yuk vokal. Sampai akhirnya ada sahabat saya yang ikut, saya tuh bisa sembunyi karena ada sahabat saya, ya wes ada barengane mau. Tapi saya enggak berani maju untuk dobrak apa yang jadi ketakutan saya, perasaan minder saya, enggak bisa. Dan saya enggak akan bisa maju secara rohani kalau seperti itu. Sama dengan 10 pengintai. Nah, kalian di sini hati-hati, waspada. Kalau pikiran-pikiran yang jelek seperti itu, iblis menancapkan di pikiran kita, di hati kita, membuat kita itu enggak bisa maju. Membuat kita itu, ya udahlah, kan aku anak Tuhan, ya sudah, percaya Tuhan Yesus cukuplah. Enggak usahlah macam-macam. Kamu enggak akan bisa maju. Ya udah, stuck di situ aja. Tapi kalau kita mau keluar dari pemikiran yang mengintimidasi kita, itu akan berbeda. Nah, yang pertama dari diri kita sendiri. Selanjutnya ada juga intimidasi dari orang lain. Pernah enggak kamu tuh dikatain, kamu itu diancam, dihina, difitnah, direndahkan, diserang secara fisik. Ini lebih parah. Kalau tadi kan diri kita sendiri, kita bisa melawan, mendobraknya. Sekarang itu yang istilahnya yang terkenal apa sih? Dibully. Gitu ya, dibully. Kamu itu jelek, kamu dari keluarga yang enggak mampu. Kamu itu enggak pantas masuk di geng ini. Ini orang-orang yang berduit semua. Orang high class, kamu enggak usah, kamu minggir aja. Kita sering dengar ya, anak-anak yang dibully, kalau di Indonesia masih mending lah. Di luar negeri mereka sampai ada yang bunuh diri karena tidak tahan dibully.
Mereka ada yang akhirnya terpuruk, depresi. Ini loh, intimidasi dari orang lain. Kalau kalian pernah digituin sama teman-teman kamu atau malah orang tua yang kadang itu membeda-bedakan. Kakaknya pinter, adiknya biasa-biasa. Pernah enggak? Kamu dulu, kok enggak kayak ini sih? Kayak adikmu toh. Padahal kamu itu anak paling gede. Kenapa kamu tuh kok bisa pinter kayak adikmu? Kenapa sih kamu tuh kok nilainya jelek terus enggak bisa kayak adikmu? Kenapa sih? Kamu tuh kok enggak bisa main musik kayak kokomu, kayak kakakmu? Kenapa sih? Kamu itu kok susah banget? Aduh, mama itu sedih punya anak kamu. Mungkin orang tua kamu ada yang tercetus kata-kata seperti itu. Ini intimidasi dari orang lain yang bisa nancep di hati kita, di pikiran kita, mempengaruhi kita untuk bangkit. Seperti itu. Nah, hati-hati, jangan hal-hal yang buruk seperti itu kamu biarkan. Kita harus aware, harus menyadari, harus waspada. Kita itu anak Tuhan, gak bisa seperti itu. Nah, kita mau belajar dari kisah yang terkenal juga dari seorang Daud di 1 Samuel 17 ayat 10, 11, 16. Ya, saya akan bacakan. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka, saya tulis merah, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ini cerita tentang Daud dan Goliat. Tahu enggak kalian, 40 hari orang Filistin itu pagi sampai petang. Itu isinya cuman nantang-nantang terus jelek-jelekin orang Israel dan mereka kemudian ketakutan, cemas. 40 hari loh, 1 bulan lebih. Coba kalau kalian itu tiap hari di sekolah, kamu itu dikata-katain. Kamu itu enggak pantas lah sekolah di sini, sekolah favorit. Kamu tuh kok kayak gini, salah tempat kamu. Enggak di sini tempatmu. Gimana perasaanmu? Kepengen pindah sekolah enggak? Pengen pindah sekolah enggak? Kamu enggak punya sahabat di sana. Semuanya kalau kamu lewat semuanya diem semua. Kamu enggak ada ngajakin ngomong. Gimana perasaanmu? Ada yang gitu? Semoga enggak ada ya. Nah, ada yang gitu, ada yang pernah ngalami? Enggak enak rasanya. Saya pernah, waktu saya masih remaja, saya kehilangan rasa percaya diri saya. Di masa-masa saya sedang bertumbuh sebagai seorang remaja yang harusnya saya itu mendapat satu kasih dari papa saya. Tapi saya berkali-kali saksikan papa saya itu enggak bisa seperti itu. Saya kehilangan gambar bapak yang baik. Saya kehilangan sosok papa yang baik. Saya enggak bisa. Jadi setiap kali ada perkataan yang enggak mengenakan, yang saya lakukan apa? Saya cuma nangis. Saya rasanya mau masuk di satu kelompok seperti itu. Aduh, kok enggak bisa ya? Mereka ngomongnya seperti itu, aku enggak bisa ngikutin. Mereka ngomongnya seperti itu, ngomong apa? Makan di mana? Pergi ke luar negeri, pergi piknik kemana? Saya enggak bisa ngikutin. Cuma denger aja. Enak enggak di situasi kayak gitu? Enggak enak. Dan intimidasi dari dalam diri saya sendiri, dari luar, itu membuat saya waktu masih remaja itu jadi orang yang benar-benar introvert. Saya enggak bisa ngomong ke siapa-siapa, saya enggak bisa cerita, saya enggak percaya sama orang, bahkan di satu titik saya enggak percaya sama yang namanya sahabat perempuan. Kenapa? Karena cewek itu mulutnya serem kadang, ngomongnya itu bisa gitu. Tapi kalau cowok itu enggak, karena mereka itu pakainya logika. Di satu titik saya sampai enggak percaya karena saya pernah ditusuk dari belakang sama sahabat saya. Saya percaya sama dia tapi diadu minta ampun seperti itu. Ada di sini yang gitu? Semoga enggak ya.
Nah, kenapa saya ceritakan? Karena inilah kesaksian hidup saya. Sekian tahun berlalu, waktu saya SMP, saya SMA, hidup saya itu masih walaupun saya pelayanan di gereja waktu SMA, tapi saya masih tidak bisa lepas dari rasa tertolak, rasa hancur hati saya, benar-benar nggak bisa masuk ke lingkungan teman-teman saya. Sampai di satu titik saya pernah saksikan dulu di sini, mungkin ada yang belum dengar, saya ikut satu retret dan disitulah Tuhan itu mengubahkan saya. Disitulah saya tuh benar-benar ngerasain yang namanya kasih Bapa, kasih dari Tuhan Yesus melebihi kasih papa saya, melebihi kasih mama saya. Saya yang awalnya itu seorang yang introvert, tidak bisa ngomong, tidak percaya sama orang, selalu curigaan. Saya takut kalau saya tuh digosipin, saya takut kalau saya itu selalu digosipin yang negatif, kalau digosipin yang baik enggak apa-apa gitu ya. Pinter tuh. Walaupun saya enggak bermaksud menyombongkan diri ya. Saya secara nilainya selalu bagus-bagus. Dan teman-teman saya tuh saya merasa enggak pernah tulus. Mereka hanya mau minta catatan, contekan, tetapi enggak menerima saya dengan tulus. Itu berlangsung sampai saya mengikuti satu retret. Dan di retret itu Tuhan ubahkan saya. Tuhan ubahkan saya sehingga saya bisa bangkit dan menang atas semua yang menimpa saya sejak saya kecil sampai saya remaja. Nah, tadi saya cerita itu remaja ya, kenapa saya seperti itu? Karena waktu saya kecil juga sama, keluarga saya itu keluarga yang non-Kristen dari mama. Semuanya, enggak ada satupun, ada satu itu ciciknya mama saya, tetapi dia kan usianya jauh banget gitu kan ya, saya enggak deket juga waktu itu. Semuanya itu masih nyembah berhala, masih Konghucu, masih kelenteng. Semuanya. Dan mereka semua itu keluarga yang lebih mapan secara ekonomi dibanding keluarga mama papa saya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau kumpul di rumahnya nenek saya, mak saya, rumah yang besar, saya masih ingat gitu ya. Saya ke sana itu dengan setengah hati gitu ya. Aduh, ketemu lagi sama sepupu-sepupu, kumpul lagi sama adik-adik mama, sama ii, sama tante-tante. Nanti saya diomeli apa, diomongin gini. Aduh, saya mesti itu ya sembunyi di kamar waktu itu. Itu membuat saya kecil sampai saya remaja terbentuklah seperti itu. Ini midasi, hal-hal buruk yang saya alami. Jadi seperti itu. Nah, gimana caranya bisa bangkit dan menang atas intimidasi? Gimana caranya supaya bisa? Kalau kalian ada di sini yang ngalami seperti saya, mungkin tidak separah itu ya. Mungkin kalian ngalami hal yang tidak mengenakan. Mungkin kalian ngalami yang kamu inginkan itu tidak seperti yang ini ya. Kamu alami ya, kamu ngalami hal yang buruk, kamu menginginkan hal yang baik. Tapi kamu selalu dapatnya yang jelek terus. Yang pertama, ubah cara pandang. Coba lihat gambar ini ya. Kamu lihatnya itu bisa dua ini. Kalau kamu lihatnya dari sana ya, kamu lihatnya di sisi yang sebelah kiri, itu gambar orang cemberut. Kalau kamu lihatnya dari kanan, itu gambar orang yang tersenyum. Bisa lihat? Bisa lihat bedanya? Yang kamu lihat pertama itu, apa tuh gambar senyum, apa gambar cemberut? Nah, satu statement yang luar biasa. If you change your view, it will change your life. Kalau kamu itu bisa mengubah cara pandangmu, akan mengubah hidupmu. Cara pandang kita itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita itu punya cara pandang yang negatif kayak saya dulu, saya selalu mikir negatif aja. Negatif terus, capek lama-lama ya. Tapi gak tahu waktu itu gak capek-capek saya. Aduh, rasanya kok negatif semua hidupku gitu ya. Sampai setelah saya ikut retret itu, cara pandang saya berubah. Coba kita lihat, kalau bersama dengan Yesus, kita menyadari kita itu bersama dengan Yesus. Pasti, ada kata pasti di depan.
Pasti bisa ngadepi tantangan, amin. Pasti diberi kekuatan, amin. Pasti diberi kemenangan, pasti menerima kebaikan dari Tuhan, pasti mendapat pengampunan, pasti dilayakkan, pasti dikasih. Ada yang kurang? Coba ditambahkan, pasti apa lagi? Selain yang tak saya tulis 7 itu, pasti apa lagi? Jadi ingat di dalam Tuhan kita itu punya kepastian. Saya salah waktu itu. Saya berpikir saya ada di dalam Tuhan. Saya dibaptis sudah, saya dibaptis itu umur 13 atau 14 ya, seputaran segitulah. Saya SMP 2 waktu itu. Berarti umur 14-an lah ya. Nah, tapi saya itu enggak ngerti gitu ya. Masih terintimidasi dengan banyak hal di seputar saya. Karena setelah saya dibaptis, masuk, keluar lagi dengan tubuh yang basah, yang ada di seputar saya masih sama. Masih sama, pola pikir saya belum diubahkan. Tetapi pada saat saya benar-benar dijamah oleh Tuhan, saya mendapatkan gimana rasanya saya dikasih oleh Bapa, gimana rasanya dikasih oleh seorang papa yang tidak saya dapatkan dari papa saya di dunia. Saya itu menerima kepastian, saya percaya pasti. Di dalam Yesus itu ada kepastian. Walaupun mungkin belum, tapi dia itu memberikan kepastian. Ada jaminan di dalam nama Yesus. Nah, coba kalau kita lihat tadi ya, lanjut yang 12 pengintai, Bilangan 14 ayat 6 sampai 8. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai. Dia tidak terintimidasi, dia tidak merasa aku tidak bisa, tidak mampu. Tapi dia katakan kalau Tuhan berkenan, iya Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ayo bangkit, kalau kamu punya pola pikir yang salah, contoh yang buruk. Contoh saya waktu remaja dulu, jangan ditiru. Anak-anak sekarang itu lebih luar biasa sih ya. Lebih luar biasa, lebih kuat, lebih strong, dan sudah berubah zaman. Ya, tetapi hati-hati, dengan perubahan zaman yang seperti ini, kamu bisa terintimidasi oleh banyak hal. Lewat gadget, lewat teman-teman onlinemu, lewat medsos, lewat apapun juga, jangan sampai kamu itu kalah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama, ubah cara pandang kita. Yang kedua, percaya bahwa nama Yesus itu nama yang penuh kuasa dan sanggup menjadikan kita pemenang. Kalau kita itu percaya sama Yesus, kita masih kayak saya dulu. Aduh kok kayak gini ya. Berarti kita itu menyepelekan Tuhan gitu ya. Kita itu membuat Tuhan itu kayaknya tidak punya power. Kita bersama dengan orang yang kuat, tapi kita tidak merasa aman. Kita jalan sama Bapak Presiden, tapi kita masih sembunyi. Padahal di belakangnya itu banyak pampres, banyak tentara pengawal. Kita jalan, kita bisa bangga kan, jalan sebelah presiden gitu ya. Tetapi kita enggak berani, kita tetap sembunyi. Sama kalau kita jalan bersama dengan Yesus, kita harusnya pede. Karena nama Yesus itu nama yang penuh kuasa dan sanggup menjadikan kita itu pemenang. 1 Samuel 17 ayat 45, Daud itu mengatakan apa kepada orang Filistin pada saat Goliat itu mengejek. Dia katakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi mari malam hari ini sadari bahwa kalau engkau berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada yang tidak mungkin buat kita. Apa yang engkau alami, apa yang mengintimidasi hidupmu, mungkin pola pikirmu yang salah, mungkin orang-orang di seputarmu yang membuli engkau, mungkin lingkungan keluargamu yang tidak sesuai yang kamu harapkan.
bangkit, ubah cara pikirmu, ubah cara pandangmu, percaya bahwa Yesus sanggup menjadikan engkau pemenang. Sebagai kesimpulan, yang pertama, jika kita mengubah cara pandang yang salah, maka hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Sejak saya mengubah mindset saya, hidup saya jadi lebih baik, saya lebih berani, saya lebih maju secara kerohanian, saya berani ambil bagian dalam pelayanan. Percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa dan sanggup memberi kemenangan. Malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kita percaya bahwa kita yakin bahwa Dia ada di sini, di tengah-tengah kita. Apapun yang sedang engkau alami, engkau hadapi, apa yang mengintimidasimu, dirimu sendiri, atau orang lain, orang tuamu bahkan, atau siapapun itu yang membuat engkau pahit hatimu, tawar hatimu, tidak berani melangkah maju. Ayo malam hari ini datang sama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, saya undang kita bisa bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Dari hatimu yang terdalam, jika ada di antara engkau yang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan seperti saya dulu, hidupmu pahit, hatimu banyak kekecewaan, banyak hal yang membuat engkau takut, cemas, yakinlah bahwa Yesus ada di tempat ini. Datang pada Dia, buka hatimu, percaya Dia bisa memulihkan dan kau bisa mengalami kasih Bapa itu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah Dia ada di sini. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan
malam hari ini, jika engkau setelah mendengar firman Tuhan, engkau berkata dalam hatimu, ya Tuhan, itu aku Tuhan. Aku seperti itu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya dia tuh ada di sini. Yesus ada di sini. Dia tahu isi hatimu yang terdalam. Kalau hatimu kering, kalau engkau rindu merasakan kasih Yesus, kasih Bapa, engkau tidak pernah merasakan kasih itu. Malam hari ini dia siap memberikan kasih itu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Semuanya tutup mata, hanya engkau dan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku tidak mau terintimidasi Tuhan dengan segala pikiran buruk. Aku tidak mau Tuhan terintimidasi dari orang lain, bahkan orang tuaku sekalipun. Karena aku percaya Tuhan, engkau bersama dengan aku, engkau sanggup menjadikan aku pemenang. Engkau memberikan aku kepastian, pengharapan, kekuatan. Jangan mau diintimidasi oleh apapun juga. Tapi percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Angkat tanganmu, katakan, ku yakin kau hadir di sini. Rasakan kuasanya yang tidak terbatas itu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, mulai rasakan Dia mengasihimu. Dia ada di sini. Tuhan, alirkan Tuhan kasih-Mu malam ini Tuhan. Ya Tuhan, setiap hati yang haus, yang hancur, yang rindu merasakan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah Tuhan malam hari ini Tuhan. Di sini kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kiara la bayara masih. Haleluya, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang alirkan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Yesus, kasih-Mu Tuhan, boleh kami rasakan Tuhan malam hari ini. Ya Tuhan, Yesus, 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 ya Tuhan. Kiana marama sikarama. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kau melihat Tuhan setiap hati yang hancur. Kau melihat Tuhan apa yang ada di dalam hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, biar kami boleh mengubah cara pandang kami. Biar kami boleh percaya bahwa bersama dengan Engkau, nama yang penuh kuasa, nama yang powerful itu, nama di atas segala nama, memberikan kami satu kepastian, jaminan, kami kuat, kami menang. Kami sanggup melewati semuanya. Bersama dengan Engkau, kami pasti jadi pemenang. Mari Tuhan, Kau tolong setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami yang sedang letih lesu,
kami yang lemah, kami yang merasa terintimidasi dengan banyak hal, kami yang tidak bisa bangkit. Mari Roh Kudus, Engkau yang tolong, Engkau yang jamah, Engkau yang memberikan kekuatan demi kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang berbicara secara pribadi buat setiap kami yang membutuhkan Engkau. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa atas setiap kami yang ada di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menjadikan kami pemenang-pemenang dalam apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk. Teman-teman jangan lupa besok Minggu ya ada ibadah 1 dan 2, kemudian reminder lagi hari Kamis ya, jangan lupa di highlight di kalendernya, kalender HP-nya di stabilo gitu ya. Jangan lupa datang ibadah. Ya kita bangkit berdiri sekali lagi, kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu dan pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang, pulanglah ke rumah masing-masing dan bawa berkat yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you all.